Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi dengan Bu Ayu di video pembelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar tentang menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat listrik. Kita mulai ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian dapat mengetahui proses menghasilkan listrik, mengetahui proses menyalurkan listrik, dan menghemat energi listrik. Sebelum mulai belajar, kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Disiapkan dulu buku paket tema 6D-nya dan buku tulisnya. Sambil kalian mendengarkan video yang Bu Ayu buat, sambil kalian juga mencatat materi yang kalian anggap penting. Kita mulai dari nomor 1 ya. Yang pertama, kita akan membahas dari mana listrik dihasilkan. Seperti pada gambar yang Bu Ayu tayangkan di video, kalian bisa melihat di buku paket kamu halaman 12-13. Dari gambar ini adalah diagram pembangkit energi listrik. Kalau kalian lihat di sini ada BBM. Nah, BBM itu adalah bahan bakar minyak. Yang dipakai adalah diesel, air, uap, gas, uap dan gas, panas bumi, dan nuklir. Nah, kalian tahu nggak sih ini itu apa? Ini adalah macam-macam sumber energi yang dipakai dalam pembangkit listrik. Kalau kalian pernah dengar PLTA, itu adalah singkatan dari pembangkit listrik tenaga air, yang artinya dalam menghasilkan listrik tersebut, sumber energi yang digunakan adalah air. Prosesnya, ketika sumber energi ini ditampung ke dalam pipa-pipa dan diarahkan ke turbin, turbin ini fungsinya untuk mengubah energi ini semua menjadi energi gerak. Contoh, misalkan PLTA berarti sumber energinya air, diubahlah menjadi energi gerak di dalam turbin. Atau tenaga uap, masuk ke turbin diubah oleh turbin menjadi energi gerak, dan begitu semuanya. Setelah masuk ke dalam turbin, energi tersebut berubah menjadi energi gerak. Nah, energi gerak tersebut dapat menggerakkan mesin generator ini. Nah, generator inilah yang menghasilkan energi listrik. Kalau misalkan generatornya sudah menghasilkan listrik, akan disalurkan ke rumah-rumah, ke perusahaan, ke pabrik, ke restoran, dan tempat-tempat umum lainnya melalui saluran transmisi. Untuk lebih jelasnya, apa sih yang dimaksud dengan saluran transmisi? Kalian bisa lihat di halaman 13. Dan untuk mempermudah kalian memahami bagaimana proses menghasilkan listrik ini, kalian bisa melihat video yang akan Bu Ayu tayangkan.
Nah, kalian sudah melihat kan video yang tadi Boy jelaskan? Intinya adalah dari mana listrik itu dihasilkan. Listrik itu dihasilkan dari pembangkit energi listrik. Nah, sumber energinya bisa berupa diesel, air, uap, dan gas, panas bumi, dan nuklir. Boy juga akan menayangkan bagaimana proses pembangkit listrik dengan bahan energinya adalah panas bumi. Nanti Boy akan tayangkan videonya. Kita lanjut dulu ya. Proses menghasilkan energi listrik. Seperti yang ada dalam video, kalian bisa melihat di halaman 12 dan 13. Ini adalah proses menghasilkan energi listrik. Pertama dari bendungan, kalau misalkan itu PLTA, jadi sumber airnya itu berasal dari bendungan. Kalau gas atau panas bumi itu beda lagi ya, bukan dari bendungan. Terus pasti selalu akan ada turbin, generator, dan jalur transmisi. Kalian bisa baca lebih jelasnya di buku paket kalian. Terus kalau di halaman 13 ini ada gambar sama seperti PLTA yang atas ini. Hanya saja perbedaannya kalau yang atas ini PLTA, yang bawah ini PLTMH atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Kalau yang atas ini adalah untuk jumlah listrik yang lebih banyak dan lebih luas jangkauannya. Sedangkan yang PLTMH ini jangkauannya hanya untuk misalkan satu desa tertentu aja. Lanjut ya. Bagaimana proses distribusi listrik? Yang pertama dari pembangkit tenaga listrik. Kemudian ada yang namanya transmisi. Tadi yang seperti di video itu pembangkit listriknya sebelum dialirkan ke kita, ke rumah-rumah kita, itu diubah dulu tegangannya supaya tidak terlalu besar, baru didistribusikan. Untuk lebih jelasnya tentang pembangkit tenaga listrik, transmisi, dan distribusi, kalian bisa baca lebih jelasnya di halaman 23 dan 24. Tandai materi yang kalian anggap itu penting, karena materi ini akan keluar di ulangan nanti. Selanjutnya, bagaimana cara menghemat listrik? Nah, untuk cara menghemat listrik ini Bu Ayu tidak akan menjelaskan, tapi Bu Ayu mau kalian yang menjelaskan lewat sebuah poster. Jadi kalian punya tugas dari Bu Ayu yaitu membuat poster tentang penghematan energi listrik menggunakan kertas HVS ukuran F4 atau sama kayak buku gambar yang kecil. Boleh dihias dan dikreasikan sesuai dengan kreativitas kalian. Yang penting, kalian bisa menyebutkan minimal 3 cara menghemat listrik di rumah. Jadi kalian pikirkan dulu bagaimana ya cara menghemat listrik di rumah. 3 cara nih. Terus kalian jawabnya 3 cara itu dalam bentuk poster. Misalkan di posternya kalian bilang jangan memakai lampu pada siang hari. Misalkan berarti ada gambar lampunya, terus ada matahari misalkan siang-siang gitu kan. Pokoknya kalian jawabnya dalam bentuk poster dan dihias sekreatif mungkin, harus diwarnai. Kalian bisa mengirimkan gambarnya dalam bentuk kolase. Jadi kalian bertahap, ada yang bikin gambarnya dulu, terus bikin bahan-bahannya atau apanya,
Terus pas udah jadinya, yang penting ada kolasenya, jadi Bu Ayu bisa meyakini kalau itu kalian buat sendiri. Untuk penegasan, Bu Ayu harap tidak ada yang mengambil poster dari Google, karena Bu Ayu akan tahu gambar yang kalian kirim itu adalah gambar asli yang difoto atau dari Google, itu Bu Ayu akan tahu, jadi jangan sampai mengambil dari Google. Energi geotermal dihasilkan oleh panas dari dalam bumi. Energi panas bumi membangkitkan tenaga yang dapat diandalkan dan hampir tidak mengeluarkan gas rumah kaca sama sekali. Tidak seperti pembangkit listrik lain yang harus membakar batu bara atau minyak bumi, pembangkit tenaga listrik panas bumi memanfaatkan energi alam yang timbul dari sumber panas bumi untuk membangkitkan tenaga listrik guna kebutuhan rumah tangga dan industri. Energi panas bumi seperti air panas yang dididihkan dalam ceret. Kami menyebutnya sebagai konsep ceret. Alih-alih menggunakan kompor untuk mendidihkan air, energi panas bumi menggunakan panas dari dalam bumi. Cara kerjanya seperti ini. Panas alami bumi membentuk sumber daya geotermal atau panas bumi. Panas ini berasal dari batu-batuan yang meleleh disebut magma. Biasanya terdapat di kawasan gunung berapi yang tidak aktif. Magma tersebut terletak jauh di bawah permukaan, dan sumber energi panas itulah yang mendorong pengembangan sumber-sumber panas bumi. Selama ribuan tahun, air hujan merembes melalui celah atau retakan pada permukaan bumi dan mengumpul di reservoir bawah tanah di atas magma. Magma ini kemudian akan memanaskan air ke temperatur di atas 500 derajat Fahrenheit. Untuk mendapatkan zat cair dan gas atau fluida yang bertemperatur dan bertekanan tinggi ini, sumur dibor dari kedalaman 3.000 sampai 10.000 kaki dari permukaan bumi. Sumur-sumur produksi tersebut kemudian membawa zat cair panas bumi ke permukaan dan dapat digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Karena tekanan tinggi dalam reservoir panas bumi, zat cair tersebut akan secara alamiah mengalir ke atas dan melalui fasilitas pengolahan di permukaan. Zat cair panas bumi mengalir melalui wellhead atau kepala sumur dan jaringan pipa sebelum dialirkan ke separator, di mana uap panas dipisahkan dari air panas. Air panas yang dipisahkan disebut brine, kemudian diinjeksikan kembali ke reservoir, lalu akan dipanaskan kembali oleh magma dan akhirnya dimanfaatkan lagi. Inilah yang menjadikan panas bumi sebagai energi terbarukan. Dari separator, uap panas dialirkan ke pembangkit listrik melalui sistem jaringan pipa besar di atas permukaan tanah. Diameter dari jaringan pipa uap panas ini bisa mencapai 4 kaki. Jaringan pipa uap panas diinsulasi untuk mencegah lepasnya panas, karena jaringan pipa ini melintasi daerah sepanjang 3 km atau lebih. Jaringan pipa ini panas sekali dan akan memuai jika diisi uap panas. Oleh karena itu, pada setiap beberapa ratus kaki didesain pipa lingkar pemuaian. Uap panas melalui proses pemurnian terakhir untuk menghilangkan semua kotoran di dalam fasilitas scrubber. Uap panas yang sudah diproses kemudian dialirkan ke pembangkit listrik. Tenaga dan energi uap panas digunakan untuk memutar bilah-bilah turbin. Turbin kemudian memutar poros yang dihubungkan ke pembangkit listrik. Muatan listrik dihasilkan dari putaran magnet di dalam generator. Muatan listrik mengalir melalui kabel tembaga menuju trafo di luar pembangkit. Di dalam trafo, tegangan dinaikkan sebelum listrik dialirkan ke jaringan transmisi PLN Jawa Bali dan kemudian disalurkan ke rumah-rumah dan industri. Dibandingkan dengan sumber tenaga listrik lain, panas bumi merupakan sumber energi yang bersih dan ramah lingkungan, yang membuatnya menjadi salah satu solusi dalam mengatasi dampak pemanasan global dan perubahan iklim. Panas bumi merupakan energi terbarukan, karena dengan pengelolaan yang tepat, sumber panas bumi dapat terus menjadi sumber energi yang dapat diandalkan. Panas bumi mempunyai banyak keunggulan. Panas bumi merupakan sumber energi terbarukan yang dapat diandalkan dan mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi. Pembangkit tenaga listrik panas bumi praktis tidak mengeluarkan emisi gas rumah kaca. Chevron adalah penghasil energi panas bumi terbesar di dunia. Operasi panas bumi Chevron di Indonesia dan Filipina saat ini mempunyai kapasitas untuk membangkitkan lebih dari 1.200 MW energi panas bumi yang bersih, andal, dan terbarukan. Kapasitas ini cukup untuk memenuhi kebutuhan jutaan manusia di Indonesia dan Filipina. Sumber-sumber panas bumi merupakan sumber energi penting yang belum banyak dimanfaatkan.
Sementara Chevron terus mencari potensi pengembangan panas bumi, saat ini Chevron terdepan dalam menghasilkan energi bersih dan terbarukan bagi masyarakat. Oke, terima kasih sudah semangat belajar hari ini, Nak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.